Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 9 dan akan membahas topik tentang strategi testing. Nah, untuk strategi testing sendiri ini itu akan dibahas di dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan 9, pertemuan hari ini, dan kemudian pertemuan selanjutnya di pertemuan 10. Nah, untuk outline perkuliahan untuk strategi testing itu ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama ada tentang pendekatan strategi testing pada perangkat lunak, kemudian isu-isu yang mungkin muncul untuk pengujian untuk strategi testing, kemudian ada 4 nanti jenis pengujian yang masuk ke dalam strategi testing, yaitu ada unit testing, ada integration testing, ada validation testing, sama ada system testing. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai yang unit testing. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Yaitu Anda diharapkan bisa paham pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk menentukan strategi melakukan pengujian perangkat lunak. Kemudian bisa tahu dasar-dasar dari penerapan strategi ini dan hal-hal yang terkait dengan strategi dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan strategi testing? Apa bedanya dengan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, kalau yang kita sudah pelajari sebelumnya itu beberapa teknik untuk merancang test case itu merupakan bagian dari strategi pengujian. Kalau kita bicara tentang strategi pengujian, berarti bicaranya secara garis besar, secara menyeluruh tentang pengujian itu. Nah, namanya saja strategi berarti mengatur atau merencanakan apa saja yang harus dilakukan di dalam pengujian. Tidak hanya mencakup perancangan test case yang akan digunakan seperti apa, tetapi awal pengujiannya akan seperti apa. Nah, jadi secara garis besar, strategi pengujian itu adalah menyusun roadmap-nya untuk melakukan pengujian. Jadi bagaimana peta jalannya, mulai dari awal pengujian sampai mungkin nanti pengeksekusian dari pengujian itu sendiri. Nah, strategi pengujian ini itu mengintegrasikan metode-metode rancangan test case yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada banyak, mulai dari yang white box testing, ada independent path, ada pengujian struktur kontrol dan seterusnya. Kemudian ada di black box. Nah, itu termasuk metode-metode rancangan test case. Kalau black box ada yang boundary, kemudian ada yang ada yang graph based testing, kemudian ada graph matrix dan seterusnya. Nah, itu adalah metode rancangan test case. Jadi di dalam strategi testing ini diatur kemudian metode perancangan test case apa yang akan digunakan, kemudian tahapan penggunaannya akan seperti apa. Nah, ini yang dinamakan dengan diintegrasikan semua ke dalam rangkaian tahapan yang sudah terencana. Nah, namanya saja strategi. Kita menyusun strategi untuk pengujian. Jadi pengujiannya tidak asal dilakukan seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang aktivitas atau yang mencakup dari strategi testing ini? Apa yang dilakukan di dalam strategi testing? Nah, ini perancangan test case itu hanya satu bagian. Jadi metode yang kita sudah pelajari sebelumnya, bagaimana menyusun rancangan test case itu adalah satu bagian dari strategi testing. Nah, cakupan dari strategi testing ini dimulai dari merancang perencanaan pengujian. Jadi difikirkan, nah ini pengujian untuk perangkat lunaknya akan seperti apa, jadi direncanakan di awal, dilihat tahapannya. Kemudian yang kedua, nah itu baru dilakukan perancangan test case, dibuatkan test case dari perangkat lunak yang akan diuji. Yang ketiga adalah mengeksekusi tes tersebut, melakukan pengujiannya. Nah, ini pengujiannya didasarkan atas hasil rancangan test case yang dibuat. Yang keempat, setelah dieksekusi pengujiannya, tidak kemudian setelah diuji perangkat lunaknya itu selesai, tetapi dari pengujian itu apa yang dihasilkan, data apa yang diperoleh, informasi apa yang diperoleh. Nah, itu dikumpulkan kemudian dievaluasi sebagai hasil pengujian. Salah satu contohnya dilihat errornya di sebelah mana, apa yang harus diperbaiki, kemudian apakah tujuan pengujian dari hasil pengujiannya itu sudah dicapai dan seterusnya. Nah, itu masuk di pengumpulan dan evaluasi data. Jadi pengujian itu tidak hanya sampai di eksekusi tes, tetapi sampai ke hasil pengujian yang diperoleh seperti apa, dan dari hasil pengujian itu apa yang harus menjadi tindak lanjut oleh tim pengembang. Seperti itu. Nah, kalau secara garis besar kita bisa lihat di
di peta di slide 5 ini. Jadi mencakup apa itu strategi testing, siapa yang melakukan, mengapa dilakukan, mengapa harus menyusun strategi testing, bagaimana penyusunan strategi testing, kemudian hasil dari melakukan strategi testing dan bagaimana tahu kebenarannya. Nah, yang pertama di situ ada poin-poinnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan strategi testing. Jadi itu poinnya adalah pertanyaan ini yang harus dijawab untuk memahami lebih lanjut tentang strategi testing. Jadi intinya adalah bagaimana melakukan pengujian. Nah, seperti itu. Jadi strategi testing itu difikirkan, nah ini pengujiannya akan seperti apa langkah-langkahnya. Kemudian apakah perlu ini harus dijawab di dalam menyusun strategi testing. Apakah nanti pengujiannya saya ada perencanaan formalnya yang harus dilakukan atau ya diuji saja seperti itu. Nah, itu masuk strategi. Apakah kemudian di strategi testing juga sudah terjawab bahwa apakah kemudian untuk melakukan pengujian itu semua bagian dari sistem harus diuji atau sebagian saja, misalnya hanya memilih bagian-bagian sistem yang krusial. Nah, karena seperti yang sudah kita bahas bahwa testing itu akan sangat sulit mencapai yang disebut dengan completeness atau kelengkapan. Tidak ada proses pengujian yang benar-benar lengkap kecuali kita mau menguji seterusnya begitu dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan di dalam menyusun pengujian atau di dalam strategi testingnya. Kemudian, apakah nanti harus ada pengujian ulang apabila ada komponen baru yang ditambahkan. Nah, itu masuk di dalam pertimbangan menyusun strategi testing. Kemudian, siapa yang akan melakukan? Nah, itu harus ditentukan di dalam strategi testing. Apakah project manajernya, apakah software engineer, ataukah misalnya ada tim khusus yang dibuat atau dibentuk atau misalnya di outsource dari luar untuk melakukan pengujian perangkat lunak atau disebut dengan testing spesialis. Nah, kemudian di dalam menyusun strategi testing itu juga harus terjawab kenapa ini harus dilakukan. Nah, itu karena ya testing itu membutuhkan usaha yang lebih. Jika misalnya tidak disusun secara matang, tidak direncanakan, bisa saja membuang tenaga, kemudian ya membuang-buang waktu dan kemudian errornya tidak terdeteksi. Kemudian bagaimana melakukan pengujian itu dijawab di strategi testing. Apakah kemudian menyusun pengujiannya dimulai setelah semua sistem selesai dibangun baru kemudian diuji secara keseluruhan bagian sistem, atau fokusnya ke bagian-bagian kecil dulu dari sistem atau setiap komponennya diuji baru kemudian diuji lagi gabungan antara komponen sampai kemudian pengujiannya di seluruh sistem. Nah, seperti itu. Nah, itu harus direncanakan di strategi testing. Kemudian disusun juga strateginya bahwa pengujiannya nanti akan mencari error pada data dan logika dari program. Nah, itu caranya seperti apa. Kemudian bisa juga melakukan integrasi antar komponen. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sampai pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan. Kemudian dilakukannya juga strategi testing harus dituliskan, harus dibuat untuk menguji kesesuaian kebutuhan perangkat lunak atau requirement yang ada dituliskan di tahap pengembangan disesuaikan dengan hasil dari perangkat lunak yang dibuat. Nah, ini masuk ke dalam strategi testing. Kemudian dilakukan juga proses debugging. Nah, ini disusun strateginya, debuggingnya kapan, kemudian pengujian kesesuaian kebutuhan ini kapan, dan seterusnya. Kemudian dari proses testing, di dalam strategi testing itu harus didefinisikan setelah pengujian apa yang dihasilkan. Nah, itu tentu saja harus didapatkan dokumen spesifikasi pengujian. Jadi ada dokumen yang memang dihasilkan di proses pengujian itu, kemudian hasilnya berupa strategi dan prosedur pengujian yang digunakan seperti apa. Jadi itu tergambar. Nah, itu harus diatur di strategi testing. Oh, ini produk pengujiannya nanti seperti ini, output dari pengujiannya seperti ini. Nah, itu disusun di strategi testing ini. Kemudian harus juga terjawab nanti bagaimana tahu kebenaran dari pengujiannya. Nah, itu salah satunya bisa dengan mereview spesifikasi pengujian sebelum pengujian dilakukan.
Jadi di dalam strategi pengujian testing itu kan sudah ada rencana pengujian yang dihasilkan. Nah, itu harus kemudian ada proses diatur dalam strategi testing di mana harus direview ulang spesifikasi pengujian, apakah memang sudah tidak ada error di dalamnya, seperti mungkin ada spesifikasi atau bagian yang tidak termasuk di dalam dokumen pengujian, atau ada yang dirasakan yang masuk dalam spesifikasi pengujian itu tidak perlu dimasukkan. Nah, itu harus direview ulang. Ini sama dengan misalnya kita menuliskan teks atau artikel, kemudian kita membaca ulang lagi, mereview lagi teks tersebut, kemudian menambahkan yang dirasa perlu ditambahkan atau menghilangkan yang kemudian dilihat tidak perlu ditambahkan. Nah, itu sama dengan strategi testing. Jadi setelah merencanakan itu direview ulang lagi, seperti itu. Nah, jadi kira-kira penjelasan singkatnya, strategi testing ini mencakup menjawab 6 pertanyaan ini, seperti itu. Nah, pendekatan yang dilakukan untuk strategi testing ini menyusun strategi pengujian. Yang pertama itu adalah faktor yang harus dilihat agar dalam melakukan pengujian ini mencakup 5 hal. Yang pertama adalah pengujian harus efektif. Caranya adalah dengan melakukan effective technical review. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di bagian akhir di sini, di bagaimana tahu kebenarannya. Jadi setelah ada penyusunan istilahnya draft strategi testingnya akan seperti apa, itu di review lagi technical pelaksanaan testingnya seperti apa, di review lagi. Jadi kalau ketemu error di sana, ada ketidaksesuaian, masih bisa diperbaiki sebelum benar-benar melakukan pengujian. Nah, ini bisa meningkatkan efektivitas dari nanti proses pengujiannya pada saat melakukan pengujian secara langsung. Kemudian yang kedua, pendekatan yang dilakukan adalah mulailah pengujian dari komponen terkecil. Nah, itu kan pendekatannya bisa misalnya pengujian, kalau kita susun strateginya, nanti strategi pengujian perangkat lunaknya nanti tunggu selesai dulu semuanya, kemudian diuji sekaligus. Nah, seperti itu. Tapi kalau strategi pengujian yang baik itu mulailah dari komponen terkecil di dalam perangkat lunak. Misalnya komponen terkecilnya kalau yang dibangun berdasarkan objek oriented itu biasanya kelas atau objek. Nah, jadi mulailah dari kelas objek tertentu, atau kita bisa mulai dari kalau dipecahnya menjadi beberapa modul, jadi diujinya per modul-modul yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian yang harus juga digarisbawahi bahwa teknik testing yang digunakan itu kan ada banyak untuk melakukan pengujian, tetapi akan lebih baik kalau pendekatan teknik testing yang digunakan itu sesuai dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak atau pendekatan software proses yang dipilih dalam mengembangkan perangkat lunak. Nah, tentu saja kan ada banyak pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bisa digunakan. Contohnya ada yang waterfall, ada yang agile. Agile ini dibagi lagi, ada yang mungkin pakainya extreme programming, ada yang pakainya Scrum. Nah, ini teknik pengujiannya pasti akan berbeda. Strategi pengujian yang dilakukan akan berbeda kalau proses pengembangannya juga berbeda. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau yang pakai agile kan dia sifatnya incremental, dia bangunnya per modul, diujinya juga per modul. Nah, tentu saja strategi pengujiannya kan beda dibandingkan dengan misalnya yang waterfall, tahap codingannya itu di tahap awal, di tahap bagian akhir setelah semua requirement dibuat, setelah semua perancangan dibuat dan seterusnya. Nah, itu pasti akan beda. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh tim penguji untuk menyusun strategi pengujian. Kemudian testing oleh pengembang atau tim khusus dalam proyek skala besar. Nah, ini jadi pengujian siapa yang akan melakukan. Jadi umumnya itu testing akan dilakukan oleh tim pengembang itu sendiri, bersamaan dirangkaikan dengan pengujiannya nanti dilakukan oleh customer atau end user seperti itu. Tapi testing ini itu dilakukan oleh tim pengembang itu sendiri, khususnya di bagian pengujian logic atau white box testing. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kalau proyeknya skala besar itu melibatkan tim khusus, jadi pembentukan tim khusus yang kemudian ditugaskan untuk melakukan pengujian. Nah, seperti itu. Jadi strategi testing harus melihat ini, apakah testingnya cukup nanti dengan tim pengembang dan end user atau melibatkan tim khusus yang melakukan pengujian. Kemudian yang kelima adalah
testing dan debugging itu dua hal yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi pengujian itu sendiri, proses pengujian dan proses debugging ini mencari error dan memperbaiki, itu bukan hal yang sama seperti itu. Tetapi debugging ini dia merupakan bagian dari proses pengujian, dan strategi testing apapun yang dipilih itu harus ada proses debugging di dalamnya, seperti itu. Kalau kita bicara testing itu tidak hanya berbicara tentang debugging, memperbaiki error dan mencobanya lagi. Jadi tidak hanya di situ, tetapi lebih luas lagi sampai merencanakan pengujiannya, seperti itu. Nah, 5 hal ini yang menjadi pertimbangan dalam pendekatan yang digunakan untuk menyusun strategi testing. Kemudian ada juga 2 hal yang perlu diperhatikan untuk pendekatan yang digunakan untuk menyusun strategi testing, yaitu adalah ada yang disebut dengan low level testing, ada yang high level testing. Nah, low level testing ini adalah menguji bagian source code-nya, atau bisa salah satu contohnya adalah pengujian dengan white box testing. Jadi mengujinya adalah dari source code atau kode atau logika program yang digunakan. Nah, kemudian ada juga pengujian yang high level. Kalau high level ini lebih ke pengujian kesesuaian validasi antara fungsi yang dihasilkan, fungsi yang bisa dilaksanakan di perangkat lunak dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini apakah sudah sesuai fungsi-fungsi dari perangkat lunaknya dengan apa yang sebenarnya pelanggan butuhkan ada di perangkat lunak. Ini high level testing. Nah, ini lebih gampangnya pengujiannya bisa ke arah yang black box testing, seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa pengujian itu tidak hanya debugging itu lebih ke arah ini, segmen low level testing. Nah, seperti itu. Tetapi pengujian juga mencakup yang high level testing, menguji kesesuaian antara kebutuhan dengan hasil dari perangkat lunak, fungsi atau layanan yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Kemudian, nah ini jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa di pengujian itu yang ditugaskan untuk menguji itu salah satunya adalah tim developer atau si pengembang sistem. Kenapa bisa seperti itu? Karena tim pengembang itu lebih paham, lebih tahu apa yang dikembangkan, dia tahu logika dari program yang dibuat. Makanya itu juga yang memungkinkan tim pengembang yang berpartisipasi di dalam pengujian, khususnya pengujian yang low level. Tetapi di sini ada masalah tentang pengaturan pengujian seperti itu, yaitu salah satunya adalah conflict of interest. Conflict of interest ini adalah bisa saja timbul ketika pengujian ini dilakukan oleh tim pengembangnya. Nah, kenapa demikian? Ini karena adanya perbedaan sudut pandang antara pengembang dan penguji, di mana pengembang adalah berusaha membuat produk yang ingin membuktikan bahwa produk yang dihasilkan itu sudah berhasil, sudah tepat pengembangannya, sudah tidak ada error. Sedangkan untuk sudut pandang penguji itu dia berbeda. Jadi bagaimana sebisa mungkin menemukan error, menemukan kemungkinan yang error bisa terjadi di aplikasi yang dikembangkan. Jadi ini dari sudut pandang satu membuktikan bahwa sudah berhasil, yang satu sudut pandangnya membuktikan bahwa ada terjadi error. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa maksudnya dari tim penguji bukan mencari-cari kesalahan, tapi mencari kesalahan yang mungkin sehingga nanti bisa diperbaiki dan tidak terjadi kesalahan pada saat sudah aplikasinya dideploy. Jadi menghindari hal tersebut. Nah, tetapi karena perbedaan sudut pandang ini yang tadi, bahwa bisa saja terjadi conflict of interest. Pengujian yang dilakukan oleh tim pengembang itu sendiri tidak secara komprehensif, jadi tidak terlalu teliti, sehingga ya cukup melakukan pengujian untuk membuktikan kebenaran dari apa yang sudah dibangun. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sedikit masalah atau conflict of interest dari tim pengembang yang juga sebagai penguji. Tetapi kemudian dari isu ini itu tidak kemudian dinyatakan bahwa tim pengembang tidak usah lagi dalam melakukan pengujian. Nah, ini ada beberapa konsep yang keliru dari isu ini. Yang pertama adalah kalau begitu pengembang tidak perlu melakukan testing sama sekali. Nah, ini juga tidak demikian. Jadi walaupun misalnya ada kemungkinan adanya konflik interest,
tapi tim pengembang juga harus dilibatkan di dalam proses pengujian itu sendiri. Karena apa? Tim pengembang itu tentunya lebih memahami logika dari program yang dibuat atau aplikasi yang dibuat. Kemudian ada juga seperti ini ya, kalau misalnya bisa tidak objektif, kalau pengujiannya dilakukan oleh tim pengembang, itu lebih baik diberikan saja ke orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan sistem, diuji secara objektif oleh orang tersebut. Jadi dipilih orang secara random. Ini juga tidak seperti ini, karena tim penguji yang bertugas sebagai penguji program itu harus dipilih juga yang kemudian mau belajar tentang sistem. Kalau tidak paham kemudian atau paham tentang pengujian ini atau sudah berpengalaman dalam menguji sistem. Jadi tidak juga orang secara random seperti itu. Kemudian konsep keliru yang ketiga adalah penguji nanti bekerja setelah proses pengujian dimulai. Jadi tidak seperti itu. Nah, seperti tadi yang kita gambarkan di strategi pengujian, strategi untuk melakukan pengujian harus diawali dengan perancangan pengujian. Jadi pengujian itu tidak hanya yang dikatakan pengujian adalah pada saat ia melakukan pengujian itu sendiri, menguji sistem yang dikembangkan, tetapi pengujian sudah mulai dengan melakukan perancangan atau perencanaan pengujian itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau begitu, siapa yang akan melakukan pengujian sistem? Nah, kalau gambarnya seperti itu, jadi isunya kalau tim pengembang yang menguji bisa saja konflik of interest, kemudian tidak bisa juga secara random memilih penguji untuk mengatasi kalau ada isu konflik of interest tersebut. Nah, itu penguji dari sistem itu bisa tim pengembang. Jadi ini dibagi atas dua, yaitu tim pengembang dan independent tester group. Nah, ini maksudnya di luar dari pengujian oleh user. Seperti kalau pengujian oleh user kan dia lebih ke pengujian acceptance test, jadi pengujian fungsionalnya. Sedangkan pengujian itu sendiri kan harus menguji struktur dari programnya juga. Nah, itu kemudian ini di luar dari melibatkan end user, dan pasti harus melibatkan end user. Jadi yang lain yang terlibat adalah tim pengembangnya. Karena apa? Karena dia memahami sistem, namun cenderung memastikan itu tadi masalahnya, memastikan sistem berjalan. Nah, itu namanya, tetapi tetap dilibatkan dalam pengembangan. Sama untuk mengatasi tadi itu harus dibentuk independent tester group. Jadi mengatasi kalau memang terjadi konflik of interest. Itu harus. Tapi independent tester group ini atau ITG itu adalah kelompok orang yang ditunjuk untuk menguji sistem, tetapi masih bagian dalam tim pengembang. Jadi dia dimasukkan di dalam tim pengembang, namun bertugas khusus untuk melakukan pengujian. Itu harus belajar tentang sistem yang dikembangkan, karena perencanaan pengujian, strategi pengujian juga kalau disusun kemudian tim pengujinya tidak punya gambaran tentang sistem yang dikembangkan, itu juga akan sulit untuk membuat perancangan tesnya. Kemudian, kalau independent tester group ini bisa mengatasi tadi kemungkinan isu dari diuji oleh tim pengembang, yaitu hanya memastikan sistemnya berjalan tanpa mencari kemungkinan error. Itu dia akan orientasi ke kualitas dengan mencari error yang mungkin terjadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari gambaran besarnya, strategi untuk melakukan pengujian itu seperti spiral ini, bentuk spiral ini. Jadi gambaran besarnya nanti ada bagian. Nah, ini kita bisa lihat kalau di dalam proses pengembangan perangkat lunak itu ada tahap ini. Jadi ada tahap sistem engineering, ada requirement, ada penentuan requirement, ada perancangan, dan ada penulisan kode. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ada kaitannya di mana kalau proses pengujian itu mulai dari bagian terluar. Nah, jadi mulai dari direkayasa sistemnya, kemudian disusun requirement-nya, kemudian dirancang, kemudian baru penulisan kode. Nah, kalau strategi pengujian, jadi bagaimana melakukan pengujian itu tidak mulai dari spiral terluar, tapi dimulainya dari dalam. Seperti ini. Jadi dimulai dari unit testing yang lebih mengacu ke low level testing tadi, melihat kodenya. Nah, jadi strategi pengujian kira-kira dibagi secara garis besar ini. Jadi melakukan unit testing, melakukan integration testing, melakukan validation testing, melakukan dan system testing. Nah, jadi spiralnya dari
dalam keluar, di mana pertama strategi untuk melakukan pengujian dilakukan pengujian per unit atau unit testing. Nanti penjelasannya lebih lanjut ada di penjelasan berikutnya. Dilanjutkan dengan integration testing yang mengacunya ke tahap design. Kemudian ada validation testing yang dia melakukan pengujiannya mendasarkannya di requirement atau kebutuhan perangkat lunak, dan ada sistem testing yang mengacunya ke rancangan atau rekayasa dari sistem itu sendiri, proses rekayasa. Nah, jadi strategi testing dimulai dari ini bagian terdalam. Nah, kalau proses perancangan kan terakhirnya di coding. Nah, kalau pengujian nanti awalnya dari acuannya dari kodenya dan seterusnya sampai requirement, seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih rinci dari setelah tadi. Jadi untuk strategi pengujian perangkat lunak itu dimulainya dari melakukan pengujian dalam skala kecil ke skala yang lebih besar. Nah, yang dimaksud dari skala kecil atau unit terkecil adalah komponen dari perangkat lunak atau modulnya. Jadi kalau perangkat lunak yang dibuat itu dibagi atas modul, jadi diujinya per modul dulu secara independen per modul. Setelah itu lanjut ke pengujian dengan mengintegrasikan beberapa modul, kemudian diuji lagi sampai nanti semua modul terintegrasi. Itu artinya modul tersebut sudah berjalan dalam satu kesatuan sistem, kemudian nanti diuji seperti itu. Jadi nah, ini dikatakan untuk perangkat lunak konvensional. Yang mana yang dimaksud dengan perangkat lunak konvensional? Jadi ini perangkat lunak maksudnya yang umum dilihat, perangkat lunak secara umum seperti itu. Jadi beda dengan perangkat lunak yang dibangun berdasarkan konsep object oriented karena ada perbedaan sedikit, kemudian atau di luar dari web app. Nanti ada penjelasan tentang dua jenis perangkat lunak ini, strategi mengujinya seperti apa. Nah, jadi ini kalau secara umum atau secara konvensional yang dimaksud mulailah pengujian dari komponen terkecil atau per modul, kemudian baru integrasi modul, diintegrasikan modulnya diuji lagi setelah diintegrasikan dan seterusnya. Nah, ini ada sedikit, jadi contohnya kalau perangkat lunak object oriented itu strateginya menguji, kalau mengujinya per modul, itu modulnya biasanya diimplementasikan atau unit terkecil dari object oriented, proses pengembangan perangkat lunak dengan object oriented, unit terkecilnya adalah kelas atau objek. Nah, seperti itu. Jadi yang diuji adalah kelas atau objek tersebut. Diuji atributnya, operasi yang ada di dalam, komunikasi antara objek satu dengan objek lain, sama kolaborasinya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya kapan pengujian selesai? Jadi kapan kemudian pada saat proses pengujian ini sudah selesai, boleh lanjut ke tahap deployment. Nah, ini ada beberapa poin. Jadi ada beberapa saran tentang kapan pengujiannya selesai. Nah, ini ada yang berpendapat, ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat bahwa pengujian itu sebenarnya tidak akan pernah selesai. Hanya kemudian yang dari awalnya diuji oleh tim pengembang atau software engineer, tapi ketika sudah digunakan oleh pengguna, nanti itu pengujiannya dialihkan ke pengguna. Nah, ada yang punya konsep seperti ini. Jadi sampai digunakan oleh pengguna pun itu sebenarnya masih dalam proses pengujian, yaitu pengujian yang langsung digunakan oleh pengguna. Kalau ada kesalahan langsung dilaporkan, bisa dilaporkan ke tim pengembangnya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah tapi kalau misalnya konsep pengujiannya seperti ini itu, ada juga yang mengatakan bahwa pengujian akan selesai kalau ya waktu pengembangnya sudah habis dan biayanya juga sudah habis. Nah, misalnya direncanakan perangkat lunak itu dikembangkan selama 1 tahun. Nah, jadi ketika 1 tahun dilakukan pengujian dan waktu yang disepakati adalah 1 tahun pengembangan, ya setelah 1 tahun itu pengujiannya selesai, jadi sudah dideploy. Kemudian atau misalnya budgetnya habis, kalau kontraknya berdasarkan budget, misalnya budgetnya 500 juta, kalau budgetnya dirasa sudah memenuhi, sudah mencakup semua dengan tahapan pengujian, ya sudah selesai pengujiannya dan sistemnya dideploy. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga konsep lain yang dia menggunakan model statistika dan teori reliabilitas untuk prediksi kelengkapan pengujian. Nanti ini bisa dicari, itu ada persamaannya untuk memodelkan. Jadi bisa dimodelkan kapan sebenarnya pengujian tersebut selesai. Atau menggunakan logarithmic quotient execution time model. Jadi ini ada persamaannya sehingga menghasilkan dia dalam bentuk waktu, sehingga menghasilkan kapan kemudian waktu pengujian itu bisa selesai. Nah,
seperti itu. Kalau model statistik ini bisa seperti misalnya dalam satuan waktu berapa error yang ditemukan. Kalau misalnya sudah lebih kecil dari batasannya, itu dianggap bahwa perangkat lunaknya sudah layak untuk diberikan ke customer. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa konsep yang bisa digunakan untuk menjawab kapan pengujian itu selesai, yang nanti diimplementasikan atau disusun di dalam strategi pengujian. Nah, kemudian ini strategi pengujian yang harus dilakukan dari sudut pandang tester. Nah, jadi testernya harus seperti apa sehingga strategi pengujiannya ini efektif. Nah, yang pertama, tester itu harus menentukan kebutuhan produk yang terukur sebelum pengujian dimulai. Jadi dipastikan bahwa kebutuhan perangkat lunak yang didefinisikan itu adalah kebutuhan yang bisa diukur, bisa diuji. Jadi misalnya seperti ini, kebutuhannya adalah sistem mudah digunakan. Nah, kalau requirement-nya seperti itu, jadi sistem yang dibangun mudah digunakan. Mudah digunakan ini susah pengukurannya, seperti itu. Nah, sepertinya yang saya sudah pernah jelaskan di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Jadi sebaiknya requirement atau kebutuhan produk itu harus terukur. Misalnya mengganti yang mudah digunakan dengan misalnya bahasa bahwa dalam 2 jam pelatihan penggunaan sistem, user sudah mampu menggunakan sistem yang dibangun. Nah, seperti itu. Atau misalnya dalam 2 jam pelatihan minimal kesalahan penggunaan oleh sistem adalah 2 kesalahan dalam 1 jam. Nah, misalnya seperti ini kan lebih gampang diukur dibandingkan dengan requirement-nya adalah mudah digunakan. Nah, seperti itu. Jadi tester harus melihat apakah ada kebutuhan produk yang didefinisikan itu tidak bisa diukur. Nah, kalau seperti itu bisa menyesuaikan requirement-nya. Disesuaikan dulu requirement-nya, baru disusun strategi testingnya akan seperti apa. Nah, kemudian tester harus menentukan tujuan pengujiannya apa, dan kemudian juga harus jelas dan terukur. Misalnya tujuan pengujiannya sudah menentukan, cakupan pengujiannya ini akan seperti apa, kemudian waktu dan biaya pengujiannya ini akan seperti apa, itu ditentukan oleh tester. Kemudian tester harus juga memahami pengguna perangkat lunak ini siapa dan membuat profil tiap kelompok pengguna. Nah, profil tiap kelompok pengguna ini untuk menentukan tiap kelompok pengguna dia menggunakan layanan apa di sistem. Nah, ini akan sangat mempengaruhi nanti pembuatan pengujian yang dilakukan. Nah, tester bisa menggunakan alat bantu seperti use case diagram untuk menentukan fokus pengujiannya akan seperti apa. Jadi kan kalau use case diagram itu menggambarkan interaksi antara aktor di sini adalah pengguna sistem dengan sistem yang dikembangkan. Jadi aktor A bisa apa di sistem, aktor B bisa apa di sistem, seperti itu. Nah, itu si tester harus identifikasi aktornya apa, penggunanya siapa saja, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna tersebut di sistem. Nah, seperti itu. Nah, misalnya mungkin seorang admin dengan misalnya pengguna biasa, itu tentu saja akan berbeda interaksinya dengan sistem, atau misalnya di sistem yang bagian manajemen dengan pegawai, itu tentu saja akan berbeda interaksinya dengan sistem. Nah, jadi si tester sebelum dalam membuat strategi pengujian harus memahami ini, jadi penggunanya siapa dan bagaimana profil penggunanya. Kemudian membuat rencana pengujian yang berfokus pada rapid cycle testing, jadi pengujian secara cepat dan menghasilkan feedback yang baik untuk kemudian jadi masukan untuk proses pengujian selanjutnya, seperti itu. Kemudian membuat perangkat lunak yang dirancang dapat menguji dirinya sendiri. Jadi bisa kemudian ada konsep seperti ini. Jadi ada beberapa tools yang memungkinkan dibangun perangkat lunak yang kemudian nanti bisa menguji dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tester bisa memikirkan pembuatan pengujian seperti ini. Kemudian jangan lupa lakukan technical review. Nah, tadi yang sudah dijelaskan, jadi tester setelah membuat strategi pengujiannya, rancangan pengujiannya itu harus mereview kembali, melakukan technical review untuk menilai apakah strategi pengujian yang sudah dibuat atau test case yang sudah dibuat itu sudah tidak ada lagi error, memang sudah sesuai dengan apa yang mau diujikan, sesuai dengan kebutuhan atau dengan tujuan pengujian. Kemudian yang terakhir adalah membangun proses pengujian yang berkelanjutan. Jadi strategi pengujiannya harus terukur. Nah, ini lebih ke tadi, jadi
dalam strategi testing kan harus ada outputnya nanti. Jadi dalam melakukan pengujian tidak kemudian setelah selesai pengujian sudah selesai, tetapi dalam setiap pengujian nanti ada feedback yang dihasilkan, ada keluaran atau data yang dihasilkan, kemudian bisa dilihat setelah hasil itu apa yang harus kemudian dilakukan. Nah, apakah perlu misalnya hasil pengujiannya ada yang perlu diperbaiki, kemudian ada yang perlu ditambahkan dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian ini terkait dengan strategi pengujian. Jadi secara garis besar dibagi dua, ada perangkat ini dilihat dari perangkat lunak konvensional yang tadi, jadi di luar perangkat lunak object oriented, sama yang web app yang dia punya nanti strategi, ada yang perlu ditambahkan dari strategi pengujiannya. Jadi kita bicara perangkat lunak secara umum. Nah, itu sebenarnya ada dua cara. Ada yang melakukan pengujian secara ekstrim ini dibagi dua. Jadi mulai melakukan pengujian, strategi pengujiannya adalah mulai melakukan pengujian ketika perangkat lunaknya selesai dibangun, jadi sudah dibangun secara utuh, secara keseluruhan, baru kemudian melakukan pengujiannya secara langsung. Jadi melakukan pengujian setelah semua perangkat lunak, semua bagian perangkat lunak sudah dibuat dan ya sudah berjalan secara satu perangkat lunak yang utuh, seperti itu. Nah, atau ada ekstrim yang lain, menguji secara ekstrim yang lainnya itu menguji setiap ada pertambahan bagian dari sistem. Jadi setiap ada yang ditambahkan, entah itu komponen, entah itu fungsi, kemudian langsung diuji. Nah, seperti itu. Ada yang menunggu sampai semua selesai baru diuji, ada yang tiap ada penambahan itu diuji. Nah, sebenarnya dua-dua ini bisa dilihat dari bisa disebut dengan ekstrim, karena kalau yang secara garis besar itu ekstrimnya bahwa sudah secara garis besar ini nanti akan berpotensi mungkin ada test case yang kelewatan, ada yang lewat untuk diuji karena dilihatnya secara langsung secara utuh, jadi langsung pengujiannya dilakukan secara masif atau besar seperti itu. Nah, ada juga yang ini malah terlalu detail, kalau setiap ada pertambahan kemudian diuji, mungkin pertambahannya itu perlu dipertimbangkan, pertambahannya akan seperti apa. Kalau yang di sini dalam kondisi ekstrim, pertambahan kecil pun langsung segera diuji. Nah, kalau kondisinya seperti ini, melakukan strategi pengujian seperti ini itu memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mengujinya ditunggu sampai sistemnya secara utuh berjalan, itu sangat memungkinkan dihasilkan perangkat lunak yang buggy, jadi banyak bugnya seperti itu. Nah, kalau yang umum diterapkan strategi pengujiannya adalah pengujian dengan konsep incremental. Jadi pengujian per unit sampai keseluruhan sistem dilakukan. Jadi tidak menunggu sampai sistem selesai, tidak juga kemudian setiap ada penambahan kecil dilakukan pengujian. Jadi diambil jalan tengahnya seperti itu. Jadi melakukan pengujian secara incremental. Nah, jadi tidak hanya pengembangan sistem yang bisa dilakukan dengan incremental, pengujian juga bisa mengadopsi konsep incremental ini. Jadi pengujiannya per increment atau per unit sampai nanti seluruh keseluruhan sistem yang merupakan integrasi antar unit itu diuji. Seperti itu. Nah, untuk strategi pengujian yang kedua ini yang digunakan secara incremental, nanti muncullah yang tadi gambaran garis besar pengujian, strategi pengujian, yaitu ada yang dimulai dari pengujian yang dimulai dari unit testing, kemudian integration testing, validation testing, dan system testing. System testing ini sudah menguji ke keseluruhan, melihat sistem secara keseluruhan seperti itu. Nah, kita bahas strategi yang pertama yang disebut dengan unit testing. Gambarannya kira-kira seperti ini. Yang melakukan unit testing bisa software engineer atau developernya yang kemudian menguji sistem per modul, jadi per modulnya. Nah, tadi strategi testingnya yang lebih baik adalah menguji per unit. Nah, di sini misalnya unit ini adalah modul. Nah, dari menguji ini nanti apa yang menjadi panduan pengujian modulnya itu adalah dari test case yang dirancang. Jadi modul tersebut yang diuji secara independen, nanti mengacu dari test case yang dibuat, kemudian dari proses pengujian itu akan dihasilkan hasil pengujiannya seperti apa. Jadi tidak kemudian diuji setelah diuji selesai, tetapi harus dihasilkan sebuah dokumen pengujian yang menggambarkan hasil pengujian dan proses pengujiannya seperti apa. Nah, nama lain dari unit testing ini adalah komponen testing atau pengujian per komponen.
apa yang dilakukan di dalam unit testing ini, dia akan mengecek tiap modul, tapi modul yang ada diceknya secara independen, jadi tidak kemudian saling terkait seperti itu. Nah, jadi diujinya satu persatu modul A diuji secara independen, kemudian dicek apakah sudah dibangun dengan benar, apakah kemudian yang ada alur logika misalnya ada di modul tersebut sudah tepat, input output yang mestinya ada di modul tersebut itu sudah tepat. Nah, untuk unit testing ini dia fokus pengujiannya pada proses logika internal dan struktur data yang ada. Jadi bisa dikatakan lebih ke pengujian white box testing. Jadi akan mengacu ke cara perancangan test case di white box testing. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau aplikasi perbankan, misalnya untuk aplikasi perbankan dibangun ada 5 modul, yaitu modul login, modul cek saldo, modul transfer, modul penyetoran, sama modul penarikan. Nah, jadi modulnya akan dicek satu-satu. Jadi diuji secara independen. Modul login khusus untuk login, operasi yang ada di dalam modul tersebut, logika yang ada di dalam modul tersebut, struktur data yang ada di modul tersebut, itu semua diuji secara independen. Cek saldo pun demikian, operasi yang ada di dalam modul tersebut itu juga diuji secara independen, jadi bukan disatukan seperti itu. Walaupun misalnya proses untuk cek saldo misalnya harus login dulu baru kemudian melakukan cek saldo, jadi tidak diuji secara rangkaian modul tersebut, tetapi diuji satu persatu pengujiannya. Nah, contohnya kalau mengecek modul login itu bisa diceknya dari alur logika yang ada di dalam modul tersebut. Bagaimana alur logika untuk ID dan password yang valid. Kalau ID passwordnya invalid seperti apa? Kemudian ID dan password kosong itu alur logikanya seperti apa. Nah, ini dicek, bisa dicek dari misalnya struktur datanya atau dari proses logika aksi yang hasil yang diharapkan ada untuk kondisi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian apa yang dijadikan panduan, error apa yang harus dicari di dalam unit testing itu, di dalam unit testing ini. Jadi ada beberapa panduan untuk melakukan unit testing. Jadi error yang dicari adalah antara lain error-error yang diakibatkan oleh kesalahan komputasi. Nah, kalau tahu error apa yang dicari, tentu saja punya gambaran nanti testernya, test case apa atau strategi pengujian apa yang harus dilakukan. Jadi kalau untuk unit testing ini fokusnya mencari kesalahan komputasi atau kesalahan logika, perhitungan dan seterusnya, kemudian kesalahan perbandingan. Jadi kalau di logika programnya ada tentang perbandingan, contohnya pakai OR, AND dan seterusnya. Dan error yang terjadi karena alur kontrol yang tidak sesuai. Alur kontrol ini seperti for, seperti if. Nah, itu kalau ada ketidaksesuaian hasil misalnya. Nah, jadi 3 bagian ini, 3 jenis error ini itu yang menjadi fokus di pengujian testing. Nah, untuk gambarannya akan seperti ini. Jadi ada modul yang akan diuji, kemudian ada test case yang dibuat berdasarkan dari modul yang akan diuji. Nah, umumnya test case yang dibuat itu mencakup 5 hal. Jadi menguji interface-nya. Nah, interface di sini bukan user interface. Interface yang dimaksud adalah untuk modul, yaitu bagaimana modul tersebut menerima input dan menghasilkan output. Jadi itu diuji apakah memang modulnya bisa menerima input yang sesuai dan menghasilkan output yang sesuai dengan modul tersebut. Nah, misalnya kalau modul login nanti outputnya berupa bisa lanjut ke tahap selanjutnya, bisa lanjut ke proses apa atau menghasilkan pesan berhasil dan seterusnya. Nah, itu dilihat interface-nya, diuji. Kemudian dilihat local data structures atau data yang ada di dalam modul tersebut, apakah dia misalnya tidak ada perubahan yang anomali, jadi tidak ada perubahan data yang semestinya tidak terjadi, seperti itu. Dilihat data-datanya, lihat struktur datanya, kemudian dicek test case-nya juga harus melakukan boundary conditions. Nah, umumnya kan kesalahan yang terjadi itu apabila ada batasan nilai yang ada di dalam modul tersebut. Jadi diuji batasan nilai itu, karena umumnya batasan nilai yang menjadi faktor adanya error.
Kemudian independent paths. Nah, ini kita sudah belajar di sudah dibahas di materi perancangan test case, di mana ada independent paths untuk memastikan bahwa semua baris kode yang ada di dalam program itu dieksekusi minimal 1 kali. Nah, ini juga yang diuji di dalam unit testing yang harus mencakup di test case-nya. Kemudian ada error handling paths. Jadi kalau ada terjadi error, itu ada jalurnya apa yang harus dilakukan. Nah, itu diuji coba apakah memang penanganan error yang ada di dalam modul tersebut sudah sesuai dengan yang dituliskan, seperti itu. Misalnya kalau ada error di input datanya, kalau di login tidak diisi, tidak ada isian untuk variabel ID-nya, itu mestinya seperti apa. Nah, itu kan di modulnya pasti alur logikanya sudah ada. Nah, ini yang harus diuji cobakan, seperti itu. Nah, kemudian untuk prosedur unit test itu seperti apa? Perancangan sebenarnya kalau untuk unit test ini, perancangan tesnya sudah bisa dilakukan sebelum pelaksanaan coding. Jadi bahkan sebelum codingnya dibuat, itu sudah bisa direncanakan unit testnya seperti apa. Nah, ini bisa memanfaatkan tools-tools yang ada seperti JUnit untuk melakukan unit testing di aplikasi yang dibangun berdasarkan Java, ada PHP unit dan seterusnya. Jadi ini memungkinkan dirancang proses pengujian sebelum coding dilakukan. Kemudian test case-nya harus ada expected result. Jadi ya, umumnya kan test case memang harus ada membuat test case. Di dalam test case itu harus ada harus ada gambaran nanti hasil yang diharapkan untuk test case tersebut seperti apa. Kemudian yang ketiga, pada saat pengujian unit test ini kan setiap modul itu diuji secara independen. Nah, sedangkan ada kemungkinan bahwa pada saat menguji logika itu melibatkan atau ada pemanggilan modul yang lain. Nah, itu bagaimana penanganannya di unit test. Sedangkan ini mau mengujinya per independen. Jadi memungkinkan membuat yang disebut dengan stub atau driver untuk setiap unit test. Nah, driver ini umumnya seperti main program. Jadi biasanya kan kalau unit itu atau komponen bisa diibaratkan sebagai subprogram. Nah, pada saat subprogram tersebut berjalan, itu kan perlu ada pemanggilan dari unit program lain, misalnya dari main program atau dari subprogram lainnya. Nah, itu bagaimana diuji cobakan. Nah, kalau seperti ini, misalnya modul tersebut ada melibatkan pengujian logika untuk pada saat modul tersebut dipanggil, misalnya dipanggil oleh main program, maka bisa dibuatkan driver seperti ini. Jadi driver ini adalah modul yang kemudian memanggil modul tersebut atau menerima output dari modul tersebut, output yang dihasilkan dari modul tersebut. Nah, misalnya yang tadi kita kasih contoh yang login. Nah, untuk yang login, nah ini kan alurnya login dulu, kemudian cek saldo, kemudian di dalam setelah cek saldo itu bisa melakukan transfer, penyetoran, kemudian bisa melakukan penarikan. Nah, ini kan untuk misalnya kita menguji yang cek saldo, dia kan butuh jadi butuh modul login, kemudian bisa juga cek saldo itu ada proses logika di dalamnya, hasil saldo ketika setelah transfer. Jadi juga membutuhkan modul yang ada di bawahnya. Misalnya ingin menguji yang cek saldo, di dalam cek saldo ada proses perhitungan saldo setelah transfer, perhitungan saldo setelah penyetoran, penghitungan saldo setelah penarikan, atau misalnya proses cek saldo itu bisa dilakukan setelah login. Nah, ini kan pada saat diuji itu mau tidak mau melibatkan modul yang lain. Nah, bagaimana cara unit test kalau seperti ini? Nah, inilah dikatakan dibuatkan driver atau stub. Driver ini adalah pada saat diuji dia membutuhkan modul lain yang ada di atasnya, modul pemanggil seperti itu.
Nah, kalau seperti ini itu dibikinkan driver saja, jadi bukan kemudian modulnya harus ada, tetapi dibuatkan saja sejenis driver yang nanti bertugas untuk bisa menjalankan logika yang ada di dalam modul tersebut. Jadi misalnya dianggap bahwa sudah login di cek saldo, dibuatkan misalnya sudah ditentukan misalnya cek saldo ini harus menerima input data berupa username dan password seperti itu untuk bisa cek saldo. Jadi dibuatkan saja drivernya yang mengirimkan, jadi buat modul saja yang cukup mengirimkan data username dan password tanpa misalnya melibatkan codingan lain seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan modul yang diuji. Atau misalnya untuk cek saldo ingin cek logikanya kalau melakukan transfer. Ini kan kalau transfer berarti nanti saldonya akan berkurang. Jadi didefinisikan saja sebuah stub atau dummy subprogram. Nanti subprogramnya tidak perlu secara langsung lengkap transfernya itu logikanya seperti apa, alur logikanya, karena pasti akan kompleks. Jadi dibuatkan misalnya satu subprogram transfer yang dia hanya bertugas misalnya mengirim jumlah transfer yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi dibuatkan istilahnya stub atau dummy subprogram, sehingga logika atau alur logika yang ada di dalam modul yang diuji itu bisa diuji seperti itu. Nah, ini strategi pengujian untuk unit test. Oke. Jadi untuk ini bukan pertemuan 7. Oke, ini pertemuan 10 ya. Jadi untuk pertemuan 10 nanti kita lanjut membahas yang tadi kita sudah bahas unit test. Jadi kita lanjut ke integration, kemudian ada acceptance dan system testing. Nah, seperti itu. Jadi, untuk pertemuan ke-9 ini saya cukupkan sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan pertanyaannya di Google Classroom. Sekian, terima kasih.